pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Tabung gas di sebuah rumah di Talangsari, Samarinda meledak menyebabkan ibu dan anak terluka. Harga daging sapi lokal di Kabupaten Berau lebih tinggi dibanding daging impor. Plasma sawit di Kutai Barat dikeluhkan warga. Rumah bernomor 59 di Jalan Lavender 4, Perumahan Talangsari, Samarinda, Selasa siang meledak. Ini menyebabkan rumah berantakan. Ledakan menyebabkan ibu dan anaknya yang masih kecil terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Salah satu warga menyatakan ledakan tersebut terdengar keras hingga membuat mereka panik. Setelah mengetahui asal ledakan, mereka beramai-ramai memberikan pertolongan kepada korban. Kejadian itu bermula saat ibu dan anak itu tiba di rumah dan langsung menyalakan kompor gas. Tanpa mereka sadari, tabungnya ternyata bocor hingga memicu ledakan. Karena jarak penyelamatan itu si berdiri. Mereka berdua dalam begitu saya padamkan yang api yang nampak-nampak aja, itu kami sempat berpikir, oh mungkin sudah mati. Ternyata asap itu masih aktif asapnya. Saya memberanikan diri untuk membuka bagian bawah kompor. Saya buka, ternyata disitulah sumber apinya yang sangat besar karena gasnya tertutup sampai menyembur ke muka saya. Bapak sedang apa itu di dalam rumah tuh sehingga saya sedang duduk aja di dalam rumah ya, di sini nih. Saya sedang duduk lagi lihat TV dan sebagainya, tiba-tiba terdengar ledakan tersebut gitu. sangat keras itu, Pak? Sangat keras. Hingga Selasa sore garis polisi masih membentang di rumah itu, sementara korban masih dirawat di rumah sakit. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Samarinda pelayanannya insya Allah baik, Bos. Karni Pardi, warga Jalan DI Panjaitan, Samarinda cemas menyusul terbitnya paspor dari Kementerian Imigrasi Samarinda. Karni bingung karena kemunculan tersebut menyebabkan dirinya tidak bisa membuat paspor baru. Kondisi ini akan berdampak terhadap rencana perjalanan ibadah umrahnya ke Tanah Suci yang direncanakan usai musim haji tahun ini. Karni membenarkan jika dirinya memang pernah membuat paspor saat akan bekerja di Saudi beberapa tahun silam. Namun ia kaget setelah mengetahui jika dirinya juga pernah membuat paspor di Samarinda. Karni mengakui jika dirinya tidak pernah mengajukan paspor tersebut. Nggih, nanti kita sampaikan. Paspor ini ada 2, satu terbit di mana dan satu terbit di mana? Ya, satu informasinya terbit di Samarinda, satu terbit di Jakarta. Nah, yang mana yang nggak pernah dibuat tuh? Kita buat. Yang nggak pernah kita mengajukan paspor tuh di daerah mana? Ya, saya merasa justru yang dari Samarinda saya merasa nggak membuat karena waktu itu saya di Jakarta. Sementara itu, Humas Kantor Imigrasi Samarinda Teguh Mentalyadi menyatakan persoalan ini dimulai 22 Mei 2023 saat Karni Pardi mengajukan permohonan paspor. Saat menjalani proses tersebut, petugas menemukan permohonan serupa dilakukan Karni pada tahun 2006. Akibat duplikasi tersebut, permohonan pembuatan paspor jadi terhambat. Jadi kronologisnya sekitar tanggal 22 Mei
2023, baru beberapa minggu kemarin, beliau mengajukan permohonan paspor, penggantian paspor itu, karena menurut rencana kan mau umroh katanya, ya, berdasarkan permohonannya. Tetapi setelah diproses seperti biasanya di dalam sistem kami, jadi didapati bahwa Bapak Karni ini ada duplikasi, karena sebelumnya Bapak Karni ini sekitar tahun 2006 pernah memiliki dan memohon paspor di Tangerang, di Tangerang, di Surjal, Doklan Surjal. Oh, Jadi di situ itu. Jadi karena secara sistem terindikasi duplikasi, maka permohonan paspor Bapak Karni ini otomatis tertolak sistem. Untuk menyelesaikan persoalan ini, imigrasi memberi dua solusi, yakni datang langsung ke kantor imigrasi atau petugas imigrasi yang mendatangi rumahnya. Sementara Karni berharap perkara ini bisa secepatnya diselesaikan agar perjalanan ibadah umrahnya tidak terhambat. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tim Inafis Satreskrim Polresta Selasa siang diterjunkan untuk menggelar olah tempat perkara penemuan jasad bayi laki-laki yang dibuang di tong sampah. Lokasi pembuangannya dekat dengan tempat sampah di Jalan Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Seorang petugas kebersihan menyatakan penemuan ini terjadi pukul 02.30 dini hari. Bermula saat 5 petugas kebersihan melaksanakan tugasnya dengan membuka plastik berisi sampah yang akan dipindahkan ke dalam bak sampah. Saat itulah jasad bayi itu terjatuh dari salah satu tas plastik. Pusatnya masih ada. Hah? Pusatnya masih ada. Masih lengkap ya? Ya masih lengkap. Nah, awalnya itu gimana bang? Sampai ketahuan ada bayi di situ seperti apa bang? Dia ngambil, kan di sini kan banyak sampah. Ah. Banyak sampah di sini. Jadi mereka ngambil sampahnya sambil buka kreseknya. Ngambil kreseknya. Pas jatuh bayinya. Oh, jatuh ya? Jatuh bayinya. Berapa orang tadi malam itu yang buka itu? Yang lihat? Ada 5 orang. 5 orang ya? Ya. Itu petugas sampah ya? Ya petugas sampah. Dari DLH? Iya. Oh gitu. Jam berapa kejadiannya bang? Sekitar jam setengah 3, jam 3 lah. Saat ini polisi masih memburu ibu bayi malang tersebut. Beberapa saksi sudah dimintai keterangan untuk melengkapi penyelidikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.